Berkah ini jangan selalu dinilai dengan materi. Sesungguhnya barokah itu lebih tepatnya adalah bagaimana keberkahan waktu dan keberkahan ibadah. Beribadah dengan waktu yang singkat tapi memiliki nilai yang banyak, memiliki makna yang luar biasa dan bisa terus berkesinambungan dalam amal soleh, itu adalah berkah yang pertama. Wa summiya bidzalika li thubutil khairi fihi thubuta al-ma'i fil birkah. Disebut dengan barokah karena kebaikan itu tetap ada pada suatu zat itu sebagaimana tetapnya air dalam birkah. Birkah itu tempat tempayan, itu birkah. Wal mubaraku ma fihi dzalikal khair, dan segala yang ada di dalamnya diberkahi. Mubarak, minta makna mubarak, atau boleh dibilang kesimpulan dari berkah itu banyak kebaikan dan terhindar dari berbagai keburukan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak wa tankiru fi hadha al-lafz litakthir wa ta'zim. Diungkapkan dengan nakirah atau indefinite di sini untuk menunjukkan banyak dan besarnya, ai barakatuhu kathiratun amimatun jidda. Jadi berkahnya itu banyak dan meliputi banyak hal. Gitu. Wa naf'uhu jalilun 'azimun jidda, dan manfaatnya juga sangat luar biasa besar dan sangat agung. Fa ayatuhu, maka ayat-ayatnya imma mursyidatun ila khairin. Ayat-ayatnya ini kemungkinan yang pertama menunjuki kepada kebaikan, wa imma sharifatun an syarrin wa fasadin. Yang keduanya menghindarkan, mengalihkan dari hal yang mungkin bersifat buruk atau ada kerusakan di dalamnya. Wa dzalika sababul khairi fil ajili wal ajil. Dan ini menjadi sebab kebaikan di jangka pendek dan jangka panjang, masa sekarang di dunia dan di akhirat nanti sampai ke akhirat. Wala barakata a'zam min dzalik, dan tidak ada keberkahan yang lebih besar daripada keberkahan yang ada pada Al-Qur'an. Wa yajuzu ayyakuna linnaw'iyati wal ifrad. Mubarak diungkapkan dengan indefinite tadi, selain untuk menunjukkan banyak dan besarnya, juga untuk variasi dan keistimewaan yang dimilikinya. Maknanya barakatuhu min naw'in mukhtalif, keberkahannya itu dari berbagai jenis variasinya, la nadhira laha faridatun fi babiha. Tidak ada yang bisa menandingi keberkahan dari Al-Qur'an ini. Ini di dalam kitab At-Tadabbur Haqiqatuhu karya Dr. Abdullah Sarhan. Baik, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Untuk apakah Al-Quran ini? Ya, di sini diungkapkan sebagai kesimpulan dari makna barokah itu, ya, disebutkan dalam kalimat ini, kullu syai'in yattasil bil Qur'ani fahuwa mubarak. Segala sesuatu yang terhubung dengan Al-Quran, yang memiliki hubungan dengan Al-Quran, maka ia akan mubarak, ia akan penuh barokah. Qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli tafsir mengatakan, ishtaghalna bil Qur'ani fa ghammaratna al barakatu wal khairatu fid dunya. Kami disibukkan oleh Al-Quran. Ya, sebagian ahli tafsir mengatakan kami disibukkan oleh Al-Quran, maka kami pun diliputi oleh keberkahan dan berbagai kebaikan di dunia. Ya, ishtaghalna bil Qur'an faghammaratnal barakatu wal khairatu fid dunya. Kami disibukkan oleh Al-Quran, maka kami pun diliputi oleh keberkahan dan kebaikan di dunia. Dari Abdul Malik bin Umair mengatakan, kana yuqalu inna abqan nasi uqulan qurra'ul Qur'an. Qurra'al Qur'an, bahwa dulu dikatakan bahwa orang yang paling langgeng
akalnya, fikirannya itu adalah para qurra'ul Quran, para pembaca Al-Quran, para ahli Al-Quran. Wa fi riwayatin anqan nas uqulan qurra' Al-Quran, bahwa orang yang paling bersih, orang yang paling suci, orang yang paling bersih jiwanya adalah atau akalnya adalah, orang yang paling bersih akalnya adalah para qurra'ul Quran, para pembaca Al-Quran. Ini tidak lepas dari keberkahan bersama Al-Quran. Ya, disebutkan dalam kitab Zail Tabaqat Al-Hanabilah bahwa Imam Ibrahim bin Abdul Wahid Al-Maqdisi pernah berwasiat kepada muridnya Abbas bin Abdid Daim rahimahullah. Beliau mengatakan, akthir min qiraatil Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran, wala tatrukhu, jangan kau tinggalkan ia, fa innahu yatayassaru laka alladhi tatlubuhu ala qadri ma taqra'u, ala qadri ma taqra'. Ya, perbanyaklah membaca Al-Quran karena dan jangan engkau tinggalkan dia, karena ia akan memberikan kemudahan terhadap apa yang engkau inginkan sebatas bacaan Al-Quranmu. Jadi jika ingin banyak keberkahan, banyak kemudahan, banyak banyak kebaikan, maka perbanyaklah membaca Al-Quran. Sebagaimana ungkapan dalam bahasa Arab, man sahabal ashrafa sara musharrafa wa musahibul anzali ghairu musharrafi awama taral jildal haqira muqabbala bithaghri lamma sara jildal mushafi. Ya, man sahabal ashrafa, orang yang berteman dengan orang-orang yang mulia, sara musharrafa, maka ia akan menjadi orang yang dimuliakan. Wa musahibul anzali, sementara orang yang berteman dengan orang yang jahat, ghairu musyarrafi, ia tidaklah dimuliakan. Awama taral jiddal haqira muqabbala, tidakkah engkau lihat bagaimana kulit dicium, bithaghri lamma sara jildal mushafi, dengan sebagai rasa penghormatan ketika ia menjadi sampul mushaf. Jadi karena kulit ini menjadi covernya mushaf, maka diciumlah, dihormati, ditempatkan di tempat yang mulia, berbeda dengan yang lainnya. Nah, fokus kita di kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan tadabbur, liyadabbaru ayatihi. Wa qauluhu ta'ala liyadabbaru, lamnya itu diliyadabbaru untuk menunjukkan alasan membaca Al-Quran atau alasan diturunkannya Al-Quran. Untuk apa itu? Liyadabbaru, agar mereka mempelajari, agar mereka mentadabburi Al-Quran. Ya. Wa ta'biru bilamit ta'lil fihi nassun qati'un ala anna at-tadabbura huwa illatu inzalihi. Diungkapkan dengan li yang li untuk menunjukkan alasan kenapa membaca Al-Quran atau kenapa diturunkan Al-Quran. Maknanya bahwa di sini ada nas yang pasti bahwa alasan diturunkannya Al-Quran adalah untuk tadabbur. Ya. Anna tadabbura huwa illatu inzalihi. Jadi alasan diturunkannya Al-Quran adalah untuk tadabbur. Bidunihi sayafutul ghardu. Tanpa tadabbur maka tujuan dari atau target atau tujuan dari diturunkannya Al-Quran tidak tercapai atau tidak ada. Wal hikmatul maqsudatu min inzalihi, dan begitu juga hikmah diturunkannya, yang maksud dari hikmah yang dimaksud dari turunnya Al-Quran juga tidak ada. Baik, apa itu tadabbur? Tadabbur berasal dari 3 huruf dal, ba, dan ro. Wahia akhiru syai'i wa khalfuhu. Dari kata dabara. Apa makna dabara? Dalam bahasa kita mungkin, mohon maaf, kita kenal dengan dubur. Kenapa disebut dubur? Dari bahasa Arab juga dubur. Kenapa disebut dubur? Karena ada di belakang. Maka dabara itu menunjukkan akhir sesuatu, yang berada di belakang sesuatu, itu dabara tadi itu. Jadi akhiru syai'i wa khalfuhu, bagian akhir dari sesuatu dan yang berada di belakang, itu namanya ad-dubur. Ya, qala dabbarul amra wa tadabbarahu nadhara fi aqibatihi. Apa makna dabbarul amr? Apa makna dabbarul amr atau tadabbar? Dabbara artinya mengatur dan melihat, memperhatikan bagaimana akibat di akhirnya, di kesudahannya. Jadi dari makna tadabbur artinya ketika kita membaca suatu teks,
kita langsung bisa ambil suatu kesimpulan, kita bisa ambil pelajaran, kita juga memiliki hal yang menyentuh hati kita, dan juga ada hal yang bisa diaplikasikan dalam keseharian. Itu yang diinginkan dari tadabbur. Jadi tadabbur idealnya setiap kita membaca suatu ayat, kita langsung bisa ambil kesimpulan, kita langsung bisa ambil pelajaran pentingnya. Itu yang diinginkan dari tadabbur. Wastadbarahu ra'a fi aqibatihi ma lam yara fi sadrihi. Ya. Jadi makna istidbar itu orang akan melihat akibat di akhirnya yang mungkin saat berada di tengah-tengahnya belum mendapat apa-apa dari kalimat atau ungkapan itu. Wa tadabburu fil amri at-tafakkuru fih. Dan orang yang mentadabburi sesuatu perkara itu berarti memikirkan perkara itu. Jadi ada tafakkur juga, ada makna memikirkan kandungannya. Secara terminologi tadabbur itu tahdiqu nadhiril qalbi ila ma'ani Al-Quran. Di sini konsentrasinya pandangan hati kita kepada makna-makna Al-Quran itu tadabbur, atau bahasa sederhana dalam bahasa kita mungkin menghayati ya. Jadi kita fokus konsentrasi untuk menggali makna yang dikandung. Makna di sini bukan terjemah ya, bukan arti, tetapi kandungan yang ada di dalam di sesuatu yang kita bisa pahami itu. Jadi makna itu berarti sesuatu yang tersembunyi, yang bukan di permukaan, yang kita bisa langsung lihat itu. Baik. Begitu juga wa jam'ul fikri ala ta'ammulihi wa ta'aqqulihi. Juga mengumpulkan potensi pikiran kita untuk bisa ta'ammul, memperhatikan, wa ta'aqqul, dan memikirkan. Jadi memperhatikan dan juga memikirkan apa yang dikandungnya. Itu yang diinginkan dari tadabbur. Jadi kita mengkonsentrasikan pandangan hati kita kepada makna yang dikandung oleh suatu ayat Al-Quran yang secara arti kita sudah bisa pahami melalui terjemahnya atau pemaknaan yang kita bisa pahami dari tafsir dari Al-Quran. Lalu kita juga berupaya konsentrasi juga, fokus mengumpulkan berbagai potensi pikiran kita untuk bisa memperhatikan lebih dalam lagi dan juga memikirkan apa yang dikandungnya. Atau dalam definisi yang lain, tadabbur itu at-tafakkurus syamil al-wasil ila awakhiri dalalatil alfadhi wal kalimati wal ayati was suwaril qur'aniyati wa maramiha al-ba'idah. Tadabbur itu adalah tafakkur, memikirkan syamil, ya, potensi pikiran yang sempurna, yang mengantarkan kita kepada akhir dari hal-hal yang ditunjukkan oleh redaksi, alfaz, kalimat, kata-kata, ayat-ayat, dan surah-surah Al-Quran, dan juga kita juga bisa mengambil kesimpulan pada target-target yang jauh dari yang kita baca. Jadi ya kita bisa bayangkan bagaimana kehidupan akhirat, kita bisa refleksikan ke kehidupan sehari-hari kita juga. Itu yang diinginkan dari tadabbur. Dalam kitab Al-Mu'in, karya Dr. Majid Makki. Ya. Nah, perlu kita pahami bahwa untuk bisa tadabbur itu perlu pemahaman. Jadi harus paham dulu baru bisa tadabbur. Kalau nggak bisa paham, ya tadabburnya berarti kenapa nggak bisa paham, itu yang tadabburi. Wa marhalatut tadabburi ta'ti ba'dal fahmi. Jadi fase tadabbur itu datang setelah pemahaman. Jadi bagi yang tidak bisa paham teks Al-Quran, sekurang-kurangnya membaca terjemah dari teks yang tadi dibaca, atau jika ingin lebih luas lagi, maka membaca tafsirnya. Terjemah tafsir lah kalau enggak gitu. Karena juga terjemah Al-Quran itu juga sebenarnya terjemah tafsiriyah, terjemah dari penafsiran yang dikutip oleh para ulama atau dipilih oleh para ulama dari berbagai penafsiran yang mu'tabar, penafsiran yang benar yang diakui oleh para ulama. Idz la yumkin an yutlaba minhum tadabbura kalamin la yaqilunahu. Kenapa? Karena
Orang tidak mungkin dituntut untuk tadabbur menghayati suatu kalimat kalau tidak dia fahami. Jadi harus faham dulu baru bisa tadabbur. Disampaikan oleh Dr. Majid Makki di dalam kitab Al-Mu'in. Jadi nanti akan kita bedakan antara tadabbur, tafakkur, dan ta'ammul. Juga nanti akan kita bedakan juga dengan tafsir. Jadi tadabbur ibarah 'anil nadhari fi awaqibil amri. Jadi tadabbur itu melihat bagaimana akhir sesuatu. Ini sebenarnya memiliki konotasi yang dekat dengan tafakkur, mirip dengan tafakkur. Illa anna tafakkura tasarruful qalbi bin nadhari fid dalil. Bedanya, kalau tafakkur itu mengalihkan hati untuk melihat kepada dalil sesuatu itu. Sedangkan tadabbur tadi melihat bagaimana akibat di akhirnya. Wat tadabburu tasarrufu bin nadhari fil awaqib. Jadi tadabbur itu melihat atau mengalihkan pandangan kepada akibat di akhirnya. Akibat-akibat di akhirnya. Jadi kalau tafakkur itu fokus di redaksinya, dalilnya itu, sementara tadabbur itu di akhir dari sebuah dalil. Baik. Kemudian adapun ta'ammul, ya, dari tafakkur, ta'ammul tadqiqun nazar fil ayati bi ghardil itti'adh wat tadhakkur. Jadi ta'ammul itu mendetailkan pandangan atau perhatian pada ayat-ayat dengan maksud untuk mengambil mau'izah, mengambil wejangan, mengambil nasihat, dan tadhakkur kita juga mengambilnya sebagai pelajaran. Ini ta'ammul. Jadi antara tadabbur, tafakkur, dan ta'ammul ini sebenarnya memiliki kaitan yang sangat erat, dan tadabbur yang lebih tegas karena ada konsekuensi untuk bisa mengambil pelajaran yang bisa diimplementasikan dalam keseharian. Adapun ta'ammul mungkin hanya mengambil pelajaran dan nasihat serta wejangan yang ada, tetapi untuk dalam konteks aplikasi dan implementasinya itu di makna tadabbur.